Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Sevia dengan NIM 0603523072. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Putri Khairi dengan NIM 0603523059. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila dengan NIM 0603523074. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaidan Alfayat dengan NIM 0603523089. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz Hidayat dengan NIM 0603523051. Aaron Temkinbeck adalah seorang psikiater Amerika yang menjadi profesor di Departemen Psikiatri di Universitas Pennsylvania. Ia dianggap sebagai bapak terapi kognitif dan terapi perilaku kognitif. Metode perintisnya banyak digunakan dalam pengobatan depresi klinis dan berbagai gangguan kecemasan. Beck juga mengembangkan ukuran laporan diri untuk depresi dan kecemasan, terutama Beck Depression Inventory. Ia menjadi salah satu instrumen yang paling banyak digunakan untuk mengukur tingkat keparahan depresi. Pada tahun 1994, ia dan putrinya, psikolog Judith S. Beck, mendirikan Institut Beck untuk terapi perilaku kognitif nirlaba. Ia menyediakan pengobatan dan pelatihan CBT serta penelitian. Beck menjabat sebagai presiden emeritus organisasi tersebut hingga kematiannya. Menurut Beck, proses berpikir menjadi salah satu faktor penyebab depresi. Hal ini karena banyak sekali ditemukan seseorang yang mengalami depresi memiliki penyimpangan dalam menginterpretasi sesuatu secara negatif. Pemikiran negatif ini dapat terjadi pada masa kanak-kanak dan remaja. Pada saat itulah seseorang mulai mengembangkan pikiran negatif dari peristiwa yang ia alami. Ketika masa anak-anak, peristiwa penolakan sosial dari teman sebaya dan orang tua, mendapatkan kritikan dari guru dan peristiwa penolakan lainnya yang terjadi dapat memicu terjadinya depresi. Edward Chase Tolman. Siapa Edward Chase Tolman? Edward Chase Tolman adalah psikolog asal Amerika yang lahir pada tanggal 14 April 1886 di Massachusetts, Amerika. Tolman meninggal pada tanggal 19 November 1959 di Berkeley, California. E.C. Tolman adalah psikolog Amerika yang mengembangkan sistem psikologi yang mencoba untuk menjelajahi seluruh tindakan organisme. Ia menghasilkan teori mengenai behaviorisme operasional yang dalam perkembangannya cukup dikenal dan mempengaruhi perkembangan juga di dalam ilmu psikologi. Pemikiran dari Edward Chase Tolman. Pemikiran dari Edward Chase Tolman ada banyak, dan ini adalah contohnya, yaitu teori ini didasarkan kepada pernyataan bahwa tingkah laku manusia secara keseluruhan disebut tingkah laku molar. Tingkah laku molar ini terdiri dari tingkah laku yang lebih kecil yang disebut tingkah laku molekular, yang dapat diperlihatkan melalui perbuatan makan. Akan tetapi, gerakan-gerakan mengangkat sendok, mengambil makanan di piring, dan menyuapkan ke dalam mulut di dalam perbuatan makan adalah tingkah laku molekular. Tujuan dari tingkah laku terletak pada tingkah laku molekular. Behaviorisme dari Tolman disebut juga behaviorisme operasional, karena Tolman mencoba memformulasikan tingkah laku ke dalam suatu rumus sebagai berikut, yaitu B sama dengan F dalam kurung S kali A. B berarti behaviorisme atau tingkah laku, F berarti fungsi, S berarti situasi, dan A berarti antecedent, yaitu hal-hal yang mendahului suatu situasi. Jadi, tingkah laku adalah fungsi dari situasi dan hal-hal yang mendahului situasi tersebut. Adapun tugas psikologi menurut Tolman adalah mempelajari hubungan antara B dengan S dan A. Dengan cara ini, Tolman berpendapat bahwa psikologi dapat mencapai objektivitas yang maksimum. Jean Piaget. Jean Piaget lahir pada 9 Agustus 1896 dan meninggal pada 16 September 1980. Ia adalah seorang filosof, ilmuwan, dan psikologi perkembangan Swiss yang terkenal karena hasil penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya. Menurut Ernst von Glaserfeld, Jean Piaget adalah juga perintis besar dalam teori konstruksi tentang pengetahuan. Karya Piaget pun banyak dikutip dalam pembahasan mengenai psikologi kognitif. Pemikiran Jean Piaget.
Teori perkembangan kognitif Jean Piaget atau teori Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan. Anak juga harus mengembangkan atau membangun mental. 1. Tahap sensori motor. Usia 18-24 bulan. Tahap sensori motor adalah yang pertama dari 4 tahap dalam teori Piaget mengenai perkembangan kognitif anak. Selama periode ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik, melihat dan mendengar, dengan tindakan motorik, menggapai dan menyentuh. 2. Tahap pra-operasional. Pada usia 2-7 tahun, tahap ini dimulai sekitar 2 tahun dan berlangsung hingga kira-kira 7 tahun. Selama periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya, anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan, atau memindahkan ide atau pikiran. 3. Tahap operasional konkret. Pada usia 7-11 tahun, perkembangan kognitif anak di tahap ini berlangsung sekitar usia 7 hingga 11 tahun dan ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Piaget menganggap tahap konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak, karena menandai awal pemikiran logis. 4. Tahap operasional formal, usia 12 tahun ke atas. Pengembangan kognitif anak menurut tahap terakhir menurut Piaget merupakan dimulai sekitar usia 12 tahun dan berlangsung hingga dewasa. Elizabeth Loftus lahir pada 16 Oktober 1944 di Los Angeles, California. Dia lulus dari Universitas California, Los Angeles pada tahun 1966 dengan gelar sarjana matematika dan psikologi. Dia melanjutkan untuk menghadiri sekolah pasca sarjana di Universitas Stanford dan memperoleh gelar MA pada tahun 1967 dan gelar PhD pada tahun 1970, keduanya dalam psikologi matematika. Pemikiran Elizabeth Loftus. Penelitian Loftus telah menunjukkan kelenturan ingatan dan karyanya secara khusus mempengaruhi penggunaan ingatan manusia dalam kesaksian kriminal dan lingkungan forensik lainnya. Siapa itu Albert Ellis? Albert Ellis lahir pada tanggal 27 September 1913 dan wafat pada tanggal 24 Juli 2007. Ia merupakan seorang psikolog asal Amerika yang menulis buku berjudul How to Live with a Neurotic. Ia juga pendiri dari Institute for Rational Living. Ellis telah menerbitkan 54 buku dan lebih dari 600 artikel tentang REBT, Rational Emotive Behavioral Therapy, seks dan perkawinan. Terakhir, ia menjabat sebagai presiden dari The Institute for Rational Emotive Behavioral Therapy. Pemikiran Albert Ellis. Teori Ellis mengenai REBT berlandaskan pada 5 hal yang dikenal dengan singkatan ABCD. A. Mencakup pengalaman-pengalaman seperti kesulitan keluarga, kendala pekerjaan, trauma masa kecil, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketidakbahagiaan. B. Mencakup keyakinan-keyakinan terutama yang bersifat irasional dan merujuk diri sendiri yang juga merupakan sumber ketidakbahagiaan. C. Yakni konsekuensi-konsekuensi berupa gejala neurotik dan emosi negatif seperti panik, dendam, dan amarah serta depresi yang bersumber dari keyakinan yang keliru. D. Merupakan keyakinan irasional yang harus dilawan oleh seorang terapis agar klien dapat menikmati dampak. E. Psikologis positif dari keyakinan yang rasional. Menurut Ellis, ada beberapa jenis pikiran yang keliru yang biasanya diterapkan oleh orang kebanyakan, yakni mengabaikan hal-hal yang positif, terpaku pada yang negatif, terlalu cepat menggeneralisasikan. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.